Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Dr. Verka Santi Paramita, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Biaya, dan rekan-rekan yang menyaksikan video presentasi kami. Di sini, kami ingin melaporkan penyajian keuangan dari UMKM Sempol Ayam. Sebelum memaparkan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alisa Devina dengan NIM akhir 026. Yang kedua ada Nataya Faizani dengan NIM akhir 028. Yang ketiga ada Risma Rahmayani dengan NIM akhir 031. Yang keempat ada Feby Amelia dengan NIM akhir 032. Dan terakhir ada Hanifa Elsa dengan NIM akhir 043. Di sini saya akan membacakan profil Sempol Ayam Enakepol. UMKM Sempol Ayam Enakepol didirikan oleh Bapak Bagus dan istrinya pada tahun 2014, berlokasi strategis di gerbang belakang Unjani. Usaha ini dikenal karena menyajikan camilan sempol ayam yang berkualitas tinggi dengan berbagai varian rasa seperti pedas, gurih, barbeque, balado, dan saus sambal. Produk sempol ayam mereka dibuat menggunakan bahan baku berkualitas seperti tepung terigu, tepung tapioka, filet ayam, bawang putih, telur, penyedap rasa, dan merica yang diolah secara hati-hati untuk menghasilkan tekstur yang kenyal dan rasa yang lezat. Sempol ayam Enakepol milik Bapak Bagus tidak hanya menonjolkan keunggulan dalam variasi rasa, tetapi juga mendapatkan dukungan yang kuat dari komunitas lokal terutama mahasiswa dan warga sekitar Unjani. Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, UMKM ini terus melayani pelanggan dengan baik melalui stand di lokasi penjualan mereka, serta menerima pesanan dalam jumlah besar. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku. Menurut Dewi, pada tahun 2017, halaman 27, menyatakan bahwa biaya bahan baku atau direct material merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan baku ini dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu dengan nilai yang relatif besar. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Menurut Mulyadi pada tahun 2018, mengatakan bahwa biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor dan biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Menurut Dewi pada tahun 2017, halaman 41, biaya overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai biaya bahan tidak langsung atau penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat secara nyata didefinisikan atau dibebankan langsung ke pesanan, produk, atau objek biaya lainnya yang spesifik. Lalu ada metode analisis biaya. Yang pertama, yaitu metode observasi. Mengamati proses produksi untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan, waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, ada metode wawancara. Mewawancarai karyawan untuk mendapatkan informasi tentang proses kerja, sumber daya yang digunakan, dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, ada metode analisis dokumen. Menganalisis dokumen seperti faktur pembelian, catatan gaji, dan laporan keuangan untuk mendapatkan data biaya yang akurat. Yang keempat, metode studi waktu dan gerak. Melakukan pengukuran waktu dan gerak pekerja untuk menentukan efisiensi dan produktivitas proses produksi. Selanjutnya di slide ini, pada saat kami melakukan wawancara kepada pedagang, pedagang menyatakan bahwa ia berjualan menggunakan metode proses costing. Metode proses costing adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Biaya bahan baku adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli semua bahan utama yang diperlukan untuk membuat produk. Contoh di sini adalah seperti tepung terigu dengan kuantitas 25 satuannya kilogram, harga per kilonya adalah 14.000 dan perhitungannya 350.000. Dari manakah perhitungan tersebut? Yaitu 14.000 dikali 25 atau harga dikali kuantitas yang menghasilkan 350.000.
Sama seperti bawahnya itu tepung tapioka, ayam filet, bawang putih, telur, kemiri, merica, penyedap rasa, dan air. Setelah ditotal, yaitu mendapatkan harga Rp2.015.500. BOP tetap adalah biaya overhead pabrik yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Dengan kata lain, biaya-biaya ini tetap sama, tidak peduli berapa banyak barang yang diproduksi. Kita contohkan seperti bayar listrik dan internet di rumah. Nah, walaupun kita sering atau jarang pakai, tagihan dasar tetap harus dibayar tiap bulannya. Di sini, BOP tetapnya yaitu barangnya ada gerobak, ada tabung gas, kompor, wajan, capitan besi, dan baskom. Kuantitas gerobak yaitu 1.500.000 dengan umur ekonomisnya 10 tahun. Umur ekonomis adalah periode waktu di mana suatu aset atau barang dapat digunakan secara efisien dan menguntungkan. Setelah periode ini, biaya untuk memperbaiki atau mengoperasikan aset tersebut biasanya menjadi terlalu tinggi dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Nah, di sini perhitungannya yaitu 12.500. Dari mana 12.500? Yaitu harga per tahunnya 150.000 dibagi 12 yaitu 12.500. Sama seperti tabung gas, kompor, wajan, capitan besi, dan baskom 3 pieces. Totalnya yaitu 21.397 dengan akumulasi perharinya yaitu 3.057. Berikutnya adalah BOP variable atau variable balance of payment, di mana variable balance of payment ini adalah biaya overhead pabrik yang bervariasi dengan tingkat produksi atau aktivitas. Nah, biaya ini biasanya meningkat atau menurun sesuai dengan volume produksinya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan, yaitu gas, minyak, bumbu keju, bumbu atom, bumbu pedas, saus sambal, telur untuk luaran, plastik, tusukan, dan terakhir kantong plastik dengan kuantitasnya masing-masing gas 5 kilo, minyak 6 liter, kemudian bumbu keju 1 bungkus, bumbu atom 1 bungkus, bumbu pedas 1 bungkus, saus sambal 1 kilo, telur untuk luaran 1 kilo, plastik 1000 gram, tusukan 200 pieces, dan kantong plastik 100 pieces. Dimana di sini sudah dicantumkan harga masing-masing bahan per kilonya, dan perhitungannya menunjukkan total akhir gas senilai 23.000, minyak 114.000, bumbu keju 5.000, bumbu atom 5.000, begitupun bumbu pedas 5.000, kemudian saus sambal 13.000, telur untuk keluaran 28.500, kemudian plastik 36.000, tusukan 10.000, dan terakhir kantong plastik 11.000. Jadi, total BOP variable atau variable balance of payment-nya adalah senilai Rp250.500 dengan akumulasi per hari Rp35.786. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi untuk membayar upah, gaji, dan tunjangan yang berkaitan dengan karyawan. Nah, biaya ini bisa mencakup berbagai komponen dan memiliki peran yang sangat penting dalam perhitungan total biaya operasional suatu entitas. Berikut ini adalah biaya tenaga kerja yang digunakan, yaitu pemilik dengan jumlah 2 orang, penghasilan perharinya 50.000, sehingga perhitungan biaya tenaga kerjanya adalah senilai 100.000. Berikutnya adalah perhitungan HPP atau harga pokok produksi, di mana HPP ini terdiri dari bahan langsung, BTKL, dan BOP. Bisa kita lihat di sini bahan langsungnya menunjukkan angka 2.015.500, kemudian BTKL-nya 100.000, dan BOP-nya Rp271.897, sehingga total HPP-nya adalah Rp2.387.397. Kemudian kita akan mencari HPP per unitnya, yaitu total dari HPP tadi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, yaitu 3.000 pieces. Maka perhitungannya Rp2.387.397 dibagi 3.000, sehingga kita mendapatkan HPP per unitnya adalah senilai Rp800. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan harga jual. Yang pertama ada perhitungan harga jual, di mana keuntungan yang ingin didapatkan oleh penjual ini adalah sebesar Rp200. Selanjutnya adalah perhitungan harga jual markup.
Markup ini adalah metode sederhana yang paling banyak digunakan oleh penjual untuk menentukan harga jual. Dalam metode ini, harga jual dengan markup adalah metode penentuan harga dengan menambahkan jumlah harga pokok produksi dengan jumlah markup untuk mencapai harga jual akhir. Metode markup ini praktis dan efektif dalam meningkatkan keuntungan dari penjualan. Nah, harga jual markup di sini sama dengan HPP ditambah markup, yaitu Rp800 ditambah Rp200 sama dengan Rp1.000. Selanjutnya adalah perhitungan presentasi markup dengan menggabungkan harga jual dikurangi biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit dikali 100%, yaitu 1000 dikurang 800 dibagi 800 dikali 100%, hasilnya adalah 25%. Selanjutnya adalah perhitungan laba bersih. Yang pertama ada harga jual. Dalam perhitungan ini, harga jual diperoleh dari biaya per unit dikali 1 ditambah markup, yaitu Rp800 dikali 1 ditambah 25%, menghasilkan Rp1.000. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih ini diperoleh dari biaya per unit dikali presentase markup, yaitu Rp800 dikali 25%, sehingga laba bersih yang didapatkan oleh penjual adalah Rp200. Berikut merupakan beberapa dokumentasi saat kami melakukan wawancara. Yang pertama, di situ terdapat gambar gerobak yang dipakai untuk menjual sempol tersebut. Yang kedua adalah foto kami bersama bapak dari penjual sempol tersebut. Dan yang terakhir adalah foto dari makanannya.